tiap hari loh. Seminggu 3-4 kali, bulan gede-gede loh hujannya. Di daerah ada hujan. Sini dapat masih hujan nggak masih? Gimana Pak? Yang di apa Jasinga? Masih dikit-dikit. Aduh, Oci. Ini dicatat untuk buahnya untuk Pak Johan aja. Oh, ya. Berita, Pak Johan, Pak Johan ini buahnya buat Pak Johan, mesti datang sini sering lihat. Favorit lah. Papar udah ada berapa yang coba Papar? Yang udah ini? Kemarin ada. Ini kurang lebihnya 8 sampai 10. 8 sampai 10 yang stres. Ini Tapi ini bukan stres ya? enggak stres ini. Subur ya? Enggak stres. Loh, ini Pak Johan, ini pohonnya cukup subur, enggak stres. Papar effortnya bikin kebun berapa nih? 2.700 pohon. Nah, kita pakai SOP yang benar jalan. Oke. Yang terutama itu air harus mencukupi. Air terutama. Air, setelah air mencukupin baru kita terapkan cara teknis pemupukan yang secara benar. Kita udah ada konsultan di sini, ada Mas Boy juga sering ngasih pengarahan sama kita. Semuanya saling ini ya, saling membantu ya di sini. Nah, Oke. jadi kita jalanin juga sangat enjoy, sangat enak dan tinggal perawatan pengamatan di lapangan. Selatan dari Katulistiwa sama utara itu kan beda. Di utara mungkin sekitar Agustus September ya. Ya mungkin Mas Sigit ke depan itu harus. Ya. Saya dulu datang ke sini masih gersang. Ah. Sekarang lebih hijau, menarik. Effortnya gimana Pak untuk bikin? Jadi ini sebenarnya kita baru belajar step by step. Yes. Ini ada apa namanya nih? Bagian apa namanya nih? Jenderal lapangannya kita nih selain Papar ini ada Pak Yohan sama Pak Ganis. Setelah Pak Catur datang ke sini, kita rubah sedikit nutrisi bagaimana supaya mempercepat pertumbuhan. Tapi kita di sini juga bukan pertumbuhannya kita batasin terutama untuk oci. Karena kemarin angin di bulan Papar di bulan 2-3 banyak yang tumbang ya. Karena satu pohon terutama oci kalau pertumbuhannya terlalu cepat itu nanti resiko di angin. Pohonnya ini batangnya tuh getas ya Pak Bar ya. Jadi kita belakangan saya juga dapat masukan untuk khusus untuk pohon-pohon yang pertumbuhannya cepat dan batangnya itu masih lunak, pertumbuhannya kalau bisa jangan digeber gitu. Ya, mungkin kalau bawor kan oke, nggak ada masalah Pak Bar ya. Musangking nggak apa-apa ya. Khusus oci ya. Ya ini sebenarnya masukan juga untuk kita. Tapi kalau dimasuk di angin banyak begitu kita langsung program pruningnya kita jalanin. Ini banyak yang patah sini berapa banyak? Perilion itu yang di atas patah berapa tuh banyak? Bumi terjauh 4 itu. Ya kemarin bulan 3 bulan 4 ya ada angin ya. Kalau terlalu berat, yang enggak ini ranting-rantingnya pasti banyak yang patah. Memang kalau nutrisi yang kita terapin yang dari masukan dari grup Merauke, Pak Catur, Pak Garis sama Pak Yohan ini itu kayak bayam pertumbuhannya berat. Tapi kita selalu ya Pak Sigit, kalau kita bikin plot kita selalu kita selalu berdiri di pohon yang nggak subur, nggak subur. Yes. Supaya ini memacu juga untuk orang anak-anak kebun sini papar mereka untuk memperhatikan yang nggak subur supaya bisa seragam. Ya, kebetulan ada Mas Agung ini. Oke. Mas Agung ini akan merubah sistem pengairan kita yang ada. Memang sistem pengairan kita yang ada sebenarnya secara garis besar sudah cukup bagus. Cuma saya kurang puas setelah saya berunding dengan Pak Agung ini bahwa sistem yang mereka pakai itu dari Netafim ya. Netafim, betul. Netafim itu nanti kita pemupukan dan lain-lain itu bisa pakai fertigation. Pilihan ya fertigation itu maksudnya kita alirin waktu kita penyiraman sekalian pupuk. Nah, jadi di pemupukan kita bisa rencanakan mungkin per 1 minggu, per 2 minggu atau per 3 hari per apa kita masukin apa nutrisi ini sesuai kebutuhan. Kita lihat tadi saya sudah ngobrol sama Mas Sigit juga. Kita juga harus pelajari yang namanya ilmu bumi. Yang ada perilion, aperion. Memang ini jadi rumit sebenarnya pemikiran, tapi ini kita harus belajar. Yes. Ya. Nah, Mas Agung gimana? Kira-kira setelah lihat ini masukan apa yang ke depan? Mudah-mudahan Mas Agung nanti satu waktu sama-sama Mas Sigit bisa terjun sama-sama dengan pekebun yang lain, betul. Ya, membawa dan pekebun, jadi bisa jelasin bagaimana pentingnya pengairan. Karena pengairan ini adalah intinya tanpa pengairan mau nutrisi apapun agak sedikit susah ya. Coba mungkin bisa bantu jelasin teman-teman supaya bisa lebih strong lagi nanti berkebun untuk kemudian hari. Saya mungkin lebih masuk ke secara spesifik ke teknik irigasinya Pak ya. Yes. Jadi kita masuk ke sebuah seni kalau saya bilang mungkin
delivery system. Jadi kita ngangkut air dari water source, dari tempat yang ada air ke area yang kita butuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Jadi kita ngeliat hari ini di RB instalasi delivery system sudah ada sebetulnya. Dari titik air di sini menggunakan sumur, air irigasi sumur yang dialurkan melalui gravitasi ke kurang lebih 1.200 tanaman yang kita lihat di sini. Itu sebenarnya sudah cukup memadai, cuman memang ada tantangan yang mungkin waktu itu ada sedikit tidak terhitung, yaitu tantangan ketinggian. Jadi di mana ketinggian ini yang bisa mempengaruhi tekanan air, sehingga untuk beberapa area yang ketinggiannya lebih tinggi daripada area mainline, dia mendapat debit air paling kecil. Jadi itu jadi faktor pembatas yang secara visual itu bisa terlihat di sini. Nanti kita harapannya ke depannya kita akan coba bantu untuk upgrade sistemnya, di mana upgrade sistem ini mencakup ke penambahan air valve. Air valve itu dia di sini juga ada case bahwa angin itu masuk ke pipa utama, sehingga nanti ketika kita buka valve untuk sprinkler, debit air berkurang karena ada konten angin di situ yang tidak terbuang. Jadi dia perlu waktu untuk mengeluarkan angin baru airnya bisa keluar maksimal. Nah, nanti kita tambahkan teknologi di situ air valve. Jadi nanti ketika buka valve, angin akan keluar secara otomatis. Tapi debit air akan maksimal terairi di sini. Terus tadi Pak Rido mention soal pemupukan. Pemupukan ini merupakan salah satu kemajuan di pertanian ya. Pupuk-pupuk sekarang makin maju, makin banyak yang water soluble tersedia, larut dalam air dan dalam bentuk tersedia, di mana itu mempermudah pengaplikasian. Biasanya sebelumnya kita nyuruh orang buat mupuk, ambil pupuk manual, diangkut, digotong, masuk ke sela-sela seperti ini. Itu kan effort dan juga cost untuk bayar orang. Tapi kedepannya ketika sistem vertigasi dengan ada sistem filtrasi, ada sistem pendorong, itu kita bisa maksimalkan langsung ketika penyiraman tanaman, pemupukan juga dilakukan, dan dosisnya kita bisa adjust sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi nanti ketika di pengamatan lahan ada kelihatan ada defisiensi hara atau ada problem yang relate dengan pemupukan, itu bisa langsung di-adjust di kita sebutnya main controller. Di main controller itu nanti dia akan bisa mengatur, men-setting, oke, hari ini mungkin kita perlu pemupukan, kita bisa masukkan pupuknya dan nanti itu akan disalurkan, diinjek langsung dari sumber air, kemudian sumber pupuk masuk ke dalam pipa utama dan akhirnya masuk ke lateral-lateral per pokok tanaman, disalurkan melalui emitter. Ini salah teknik yang paling common itu ada melalui micro sprinkler yang hari ini ada di RB Farm, ada juga melalui drip irigasi. Kalau drip dia pipa lateralnya itu dibuat melingkar, kalau dia sebenarnya 20-30% lebih efisien dari sisi penggunaan air. Tapi di beberapa area lebih kecocokan lahannya ya. Kita lihat di RB Farm ini udah pas menggunakan micro sprinkler. Tapi mungkin nanti yang kita upgrade adalah gimana caranya kita make sure setiap pokok tanaman mempunyai debit air yang sama, at least untuk menjaga keseragaman dari sisi inputnya. Debitnya berapa Mas kalau untuk satu pohon? Nanti akan kita pasang itu jadi 110 per liter. Per jam. Per jam. 110 liter per jam. Ya. Oke. Working pressure-nya atau pressure yang bisa digunakan itu 1 sampai 2 bar. Jadi dia akan, dan mungkin teknologi yang spesifiknya yang hari ini mungkin belum ada di RB, sprinklernya itu belum menggunakan pressure compensate. Jadi pressure compensate ini bisa menjaga debit atau flow air di setiap titik emitter. Jadi kalau hari ini emitter ini karena tidak ada pressure compensate atau kita bilangnya mini valve yang ada di sprinkler, jadi setiap beda ketinggian dia beda si debit airnya. Kalau nanti setelah menggunakan pressure compensate sprinkler, dia akan dijaga 99% sama debit air dari titik terendah sampai ke titik tertinggi. Dan nanti untuk kemudian mungkin kita upgrade ke area vertigasinya, bisa nanti digunakan tadi Bapak sudah sempat mention Dosatron. Kalau di produk kita sebenarnya salah satu, kalau kita menggunakan namanya produknya Mixred. Mixred ini adalah injektor yang bisa digunakan untuk mengambil pupuk dan mix langsung melalui air di saluran utama pengairan untuk tanaman. Ya, jadi sebenarnya Mas Sigit ya. Kita lihat kalau dengan adanya Pak Agung, kita tambah satu lagi pengetahuan bagi teman-teman yang mau berkebun dengan skala menengah ke atas, menengah dan besar, untuk menghemat biaya, terutama untuk kebun ini kan tenaga kerja. Nah, perlahan-lahan kita harus lebih modern sedikit. Ya, kita pakai irigasi. Nanti mungkin dari situ bisa pakai vertigation, pemupukan dengan air. Dan lahannya itu kita siapkan supaya nanti untuk pengandalian rumput, gurma dan lain-lain pakai mesin. Sehingga nanti tenaga kerja kita bisa lebih efisien.
Dan sistem penanaman lagi kita tambahkan kalau bisa nanti di sini sistem busut atau guludan yang besar ya. Nah, sehingga nanti tanaman bisa diterkontrol juga. Betul. Ya, kalau tempatnya rata, nanti kalau hujan tergenang air nanti kan akarnya mengalami kerusakan. Betul. Atau ini. Nah, jadi kalau kita udah ada busut atau guludan besar, kita hitung kebutuhan airnya sesuai dengan umurnya tanaman. Ya, begitu kira-kira ya. Terima kasih. Ya, dan satu hal lagi, siram air ke pohon itu harus sampai ke akarnya. Ya, minimum 30-40 cm. Ada yang cuma siram di atas, lihat basah, Cepat nguap. nggak sampai ke atas, sudah ada penguapan. Nah, dan waktunya bisa 2 atau 3 hari. Kalau panas sekali 2 hari sekali. Kalau temperaturnya agak mendukung 3 hari sekali. Kira-kira begitu Pak Gung ya? Kurang lebih sebenarnya kalau kita ngomongin secara general Pak, kebutuhan tanaman durian itu untuk air di fase vegetatif generatif itu kita sebutnya 4 mm per hari. Atau kurang lebih kalau kita kita konversi menjadi meter kubik itu 4 meter kubik per hari. Yang itu kita bisa bagi, nanti kalau udah ada sistem controller itu kita bisa bagi 4 meter kubik atau 4.000 liter ini akan dalam satu hari kita akan delivernya berapa kali gitu, bisa per setengah jam. Berapa pohon gitu? Itu nanti konversinya dari 4.000 itu dikonversi ke jumlah pohon per hektar. Sesuai dengan umur pohon ya? Sesuai dengan umur pohon, betul. Jadi memang ada template hitungan awal yang memang sudah kita ambil dari berbagai macam area, kita mixing jadi general angka rata-rata tuh di 4 mm per hari atau 4 meter kubik per hari. Nanti tunggu di seminarnya Pak Sigit, Pak Agung akan datang. Di situ ada tabelnya. Siap. Jadi pertumbuhan 1 tahun, kebutuhan air berapa, kebutuhan nutrisi juga ada di situ. Nanti akan disempurnakan oleh master kita Pak Catur. Ahli pupuknya. Dan di sini juga ada Pak Garis, ada Pak Johan. Jembatan mual. Orang-orang yang mau berbagi, bagaimana caranya? Mas Sigit ini luar biasa. Pontang panting dari Malaysia, Thailand, kemana-mana, seluruh Nusantara putar. Kebutuhan air sehari pohon segini ini berapa liter? Kalau kita asumsikan ya Pak ya, kalau kita hitung turunan dari 4 meter kubik per hari itu, kita bagi dalam satu area misalkan ada 100 pokok atau 100 pohon. Sebenarnya itu dapat angka optimumnya itu di 400 liter. Tapi 400 liter itu kita perlu adjust. Kalau kebanyakan air, itu kan pertama jelek untuk tanaman. Kedua, gulma. Jadi ada adjustment dilakukan di setiap area. Kalau di Indonesia ini yang kita temukan, angka yang paling idealnya itu di range 100 sampai 200 liter per hari. Yang itu nanti bisa kita bagi selama 8 jam pekerjaan dari jam 12 jam, 6 pagi sampai 6 sore, atau misalkan 6 pagi sampai 5 atau 4 sore, kita bisa bagi itu pengairannya. Kalau sudah sistem otomatis mau per setengah jam, per 1 jam, debitnya disesuaikan untuk mencapai angka target 4 meter kubik atau 2 meter kubik dalam satu hari. Per pokoknya berarti kurang lebih 200 sampai 400 liter. Nah, waktunya apa? Mesti pagi atau sore aja. Nah, waktunya. Nah, ini penting sekali. Ini ada sedikit perspektif mungkin yang saya tambahin Pak. Karena rata-rata gini, kita kan siram rata-rata pagi apa sore gitu kan. Sebenarnya kalau kita sudah pakai sistem otomatisasi, itu kita bisa lakukan setiap saat, kapanpun. Dan kalau kita ngelihat idealnya, kan sebenarnya ketika kita haus, itu kita kasih airnya gitu kan, kalau kita asumsikan sebagai manusia. Nah, kalau dengan sudah menggunakan sistem irigasi, ketika tanaman kita bisa adjust, ini suhunya naik, kita bisa setting. Misalkan dari per seharinya bisa 4 shift, jadi 8 shift per hari. Jadi tanaman itu dijaga supaya tidak kekurangan air. Kemudian ada prinsip lain itu Pak, adalah saya juga baru dapat nih ilmunya. Jadi drip irigasi sama teknologi drip irigasi ini mengajari tanaman supaya nggak usah nyari nutrisi jauh-jauh. Kadang-kadang durian itu punya akar yang memanjang ke dalam gitu kan. Kenapa? Karena dia sensornya melihat bahwa ini tidak ada nih nutrisi atau mencari terus gitu kan. Tapi kalau kita pakai drip atau sistem irigasi gitu kan, kita bisa pastikan ketersediaan air setiap saat. Jadi dia akarnya nggak usah jauh-jauh nyari-nyari, dekat aja nih, strukturnya tetap ada di situ. Jadi dia bisa optimum untuk pertumbuhan ke atas. Thank you loh, Pak Garis sudah datang, Pak Yohan sudah datang. Tahun depan nih seminarnya. Kita telepon. Ya. Pak Rido, kenapa dibikin sangat modern kebunnya? Begini sebenarnya saya ini tanam durian ini hobi. Ya Boy ya.
Kita hobi, terus kita lihat-lihat, belajar-belajar. Saya pikir kalau kita bisa tanam berhasil, kita bisa menghasilkan buah yang bagus. Bagus juga ya untuk pendurian di Indonesia ya, Boy ya. Betul. Ya mungkin supaya ke depan Indonesia juga bisa menghasilkan durian yang bagus-bagus gitu. Ya memang ini untuk berkebun kita perlu biaya juga Pak Sigit ya. Tapi kalau kita setengah-setengah hati kan nggak jadi Pak Sigit. By the way nih Pak. Pokoknya ini awalnya ini semua nih gara-gara di Mas Sigit semua ini yang bikin kacau nih. Gara-gara saya Durian traveler ini. investasinya udah berapa Pak? Kira-kira. Wah ini investasi ini kita nggak bilang. Kalau hobi itu ya udahlah kita jangan bicara investasi. Pokoknya yang penting bisa sukses ya begitu. Ngeri. Karena beda Aman lah, sekali. Pak, Mas Terima kasih sudah menonton. Karena saya kaget terakhir kesini masih sangat gersang. Tapi begitu berapa tahun kesini udah wah luar biasa. Hari ini Effortnya. apa yang di kebun kita syuting semua ya. Biasa kalau kita bikin YouTube kita cari di pohon yang nggak subur. Yes. Kita memang sengaja diarahin ke situ. Tapi sekarang udah di videoin semua. Yes. Bukan apa-apa ini yang sebenarnya kita lagi juga tidak terlalu push supaya pertumbuhannya luar biasa, pucuknya tumbuh kayak bayam dan lain-lain enggak. Karena kita perhitungkan angin, Pak. Yes. Banyak pohon kita yang mati. Yes. Siap. Ya, tapi sekali lagi air, makanya kita akan modernkan air di sini. Siap. Pakai netafin. Kita tunggu. Jadi nanti Ya, nanti kesini Pak lagi. Sigit, berikut lagi. Sini lagi kita udah akan dapat. ajak netafin kan Ya. untuk seminar Kita ya. lihat sistemnya juga sudah jadi di sini. Jadi kita akan lihat betapa modernnya di sini. Jadi ini menjadi mercusuar durian modern di Indonesia. Terima kasih sudah menonton kawan-kawan.